rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bisa bertatap muka di masjid daripada masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka kita mencari ilmu, mempelajari ilmu agama melalui tuntunan kitab-kitab para ulama. Kitab-kitab para ulama yang dikenal dengan keilmuannya, dikenal dengan akidahnya, dikenal akan manhaj, metode di mana dia beragama dengannya. Maka ini suatu hal yang patut untuk disyukuri ketika kita bisa beragama sesuai dengan apa yang Nabi SAW beragama dengannya. Kita bisa meyakini sesuatu seperti yang diyakini oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kok kita bisa memastikan akidah kita sama, amalan kita sama dengan apa yang diamalkan oleh Rasul, dengan apa yang diyakini oleh Rasul? Kalau kualitas jelas beda. Salat kita tentu beda dengan Rasul, dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Keyakinan kita dari segi kekuatan keyakinan beda. Mereka lebih kuat dibandingkan dengan kita yang sangat lemah. Cuman apa yang diyakini oleh Rasul, bahwasanya Allah fis sama, maka kita pun meyakini bahwasanya Allah fis sama. Ketika Rasul mengartikan alal arsy istawa dengan istawa, maka demi Allah ini merupakan nikmat ketika kita pun bisa meyakini apa yang diyakini oleh Rasul, bahwasanya Allah fis sama alal arsy istawa, di atas arsy-Nya, di atas langit yang paling tinggi, seperti yang diyakini oleh Nabi, seperti yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang kemudian diwariskan oleh mereka para ulama melalui kitab-kitab yang ditulis, yang kemudian masuk pada zaman kita dicetak dengan mesin cetak. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita bisa berupaya untuk mencocoki apa yang pernah dijalankan oleh Nabi. Karena apa yang diyakini, apa yang diamalkan oleh Rasul, apa yang diserukan oleh Rasul kepada para sahabatnya, itulah agama yang sesungguhnya. Maka kalau tidak ada pada zaman Rasul, apakah itu satu keyakinan yang tidak diyakini oleh Rasul, atau amalan yang tidak diamalkan oleh Rasul, berarti itu bukan agama. Apa yang bukan agama pada zaman Rasul alaihissalam, maka sekali-kali itu bukan agama. Apa yang tidak diamalkan oleh Rasul alaihissalam ketika itu, maka kita katakan sampai detik ini itu pun bukan bagian daripada agama. Agama Islam adalah agama, satu keyakinan, satu amalan yang pernah diyakini, yang pernah diamalkan oleh Rasul alaihissalam dan juga para sahabatnya. Itulah keyakinan, itulah amalan. Sehingga kalau muncul satu keyakinan, kalau muncul satu amalan, ternyata tidak ada pada zaman Nabi, tidak pula ada pada zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, berarti itu bukan agama. Clear, selesai. Karena tidaklah Nabi SAW mengamalkan suatu amalan kecuali amalan ini pasti bisa mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya. Dan tidaklah Nabi SAW meninggalkan sesuatu kecuali sesuatu itu bukan bagian daripada agama dan tidak bisa mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya dengan sedekat-dekatnya. Karena itu beliau tidak mengamalkan. Kenapa kok sekarang ada ini? Kenapa kok sekarang ada itu? Yuk kita cek, lihat hadisnya, lihat tuntunannya. Kita lihat riwayat-riwayat para sahabat di dalam penerapan agama. Kemudian kita lihat imam 4 yang dikenal dengan madhabnya. Loh, kosong, nggak ada. Loh, tapi kenapa orang belakangan kok mengamalkan? Maka maaf, kita harus tegas di dalam beragama. Kita katakan berarti itu bukan bagian daripada Islam, meskipun Anda menganggapnya sebagai amalan di dalam Islam yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tapi menurut kita, maaf, itu bukan bagian daripada Islam. Itu bukan bagian daripada agama. Oh, kenapa? Nabi aja nggak mengamalkannya.
para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak seperti yang Anda amalkan. Berarti itu bukan agama. Berarti itu bukan amal yang saleh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin melihat mukmin yang paling semangat di dalam beramal, mukmin yang paling semangat untuk berjihad meninggikan kalimat Allah, maka tidak lain tidak bukan kecuali mereka adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Apa buktinya? Talha bin Ubaidillah tangannya hilang yang sebelah kanan. Az-Zubair ibn al-Awwam 82 bacokan, tusukan, kena panah, kena tombak, kena pedang. Itu bukti apa lagi? Belum lagi Ja'far bin Abdul Muttalib atau Ja'far bin Abi Talib, kemudian Mus'ab ibn Umair, kemudian Hamzah radhiyallahu ta'ala anhum, mereka gugur di hadapan Rasulullah alaihissalatu wassalam. Rasul menyaksikan mayat-mayat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam meninggikan kalimat Allah. Mereka sudah terbukti, mereka sudah teruji dan mereka terbukti bahwasanya mereka adalah mukmin yang sebenarnya. Dan ternyata apa yang mereka yakini, apa yang mereka amalkan, itu enggak keluar daripada jalur sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satupun di antara mereka yang coba-coba mengamalkan suatu amalan yang tidak diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena mereka paham Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan contoh praktek beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan contoh mengamalkan suatu amalan yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, sehingga kalau muncul jamaah, kalau muncul seseorang menisbatkan diri kepada Islam, ternyata mengamalkan sesuatu yang tidak diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa fungsi Nabi diutus kalau begitu? Kalau umat bisa berekspresi, kalau umat bisa berinovasi, apa hikmah diutusnya para nabi? Apa hikmahnya diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ternyata umat bisa aja bikin kayak gini, yang penting kan baik. Ini boleh nggak apa-apa. Loh, kenapa Nabi tidak mengajarkannya? Kenapa Nabi tidak mengamalkannya? Ya, tapi kan ini baik. Allahul musta'an. Jangan suudzon kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti Anda akan connect dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara connect dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang mengamalkan, siapa yang memberikan satu contoh yang baik di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan satu pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Nabi sudah memberikan contoh yang baik di dalam Islam. Kalau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falahu ajruha, Nabi mendapatkan satu pahala, wa ajru man amila biha, dan beliau akan tersambung pahala dari kita disebabkan karena kita beramal, kita beribadah kepada Allah gara-gara contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada orang beramal bukan bagian daripada sabda Rasul, bukan pula dari praktek Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan pahala. Loh, kok bisa ada umat beribadah kepada Allah tapi tidak dengan cara Muhammad? Lantas mau pakai cara dari siapa? Umar Ibn Abdul Aziz, beliau sudah mengingatkan kita, qif, berdirilah engkau, diamlah engkau, haitsu waqaful qaum, sebagaimana mereka para sahabat berdiri, sebagaimana mereka para sahabat diam. Fa innahum ala ilmin waqafu, karena tidaklah mereka para sahabat tegak di atas sesuatu kecuali mereka tegakkan sesuatu itu di atas ilmu. Faqad kufitum, kalian itu sudah dicukupkan.
Nabi sudah memberikan contoh sempurna. Apa yang kurang? Para sahabat radhiyallahu taala anhum sudah menyerap ilmu Rasul alaihi salatu wasallam, mereka hafalkan, mereka aplikasikan, mereka ajarkan kepada umat, mereka sebarkan dengan dakwah. Faqad kufitu. Sudah dicukupkan. Jadi nggak usah bikin sesuatu yang baru. Kemudian mengatasnamakan Islam. Faqad kufitum. Kalian sudah dicukupkan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iftiraqul ummah, kelompok-kelompok yang berselisih, semuanya berhak mendapatkan ancaman, bukan pasti. Berhak mendapatkan ancaman neraka kecuali satu. Siapakah kelompok itu? Nabi enggak nyebutkan parpol. Nabi enggak nyebutkan ormas, Nabi cuma nyebutkan sifat. Apa di antara sifatnya? Al-jamaah ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah satu kelompok yang berjamaah, yang mereka saling mencintai satu dengan yang lain. Di antara sifat yang lain, ma ana alaihi al-an al-yawma wa ashabi. Kelompok yang mereka beragama seperti aku beragama hari ini. Demikian pula para sahabatku radhiyallahu ta'ala anhum, di mana mereka meyakini apa yang aku yakini, mereka mengamalkan apa yang aku amalkan, seperti apa yang diyakini oleh para sahabatku, seperti apa yang diamalkan oleh para sahabatku. Itulah kelompok firqatun najiyah, kelompok yang diselamatkan. Ya sudah, betul kata Umar bin Abdul Aziz, faqad kufitum. Kalian sudah dicukupkan dengan mereka. Pengen tahu tolak ukur kebenaran? Mereka para nabi atau mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di mana mereka langsung menjiplak apa yang mereka dapati melalui mata mereka, apa yang mereka dapati melalui pendengaran mereka dari ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana cara kita mengetahui oh ini pernah diamalkan sama para sahabat, oh ini pernah diyakini sama para sahabat, oh ini bukan keyakinan para sahabat, ini bukan keyakinan Nabi, bukan keyakinan para sahabat. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Belajar. Itulah fungsinya belajar. Apa yang harus kita pelajari? Ya tentu pelajaran akidah di antaranya. Itu yang harus kita pelajari. Adapun yang kita pelajari di sini bukan pelajaran akidah. Ya paling tidak penulis kitabnya memiliki akidah yang pernah diyakini oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya ketika seorang belajar dengan panduan kitab, dia harus kenal siapa penulis kitabnya, belajar dari mana, akidahnya seperti apa, kemudian manhajnya seperti apa. Kita harus tahu, oh penulis kitab ini ternyata punya masalah dalam bidang takdir. Dia kurang percaya dengan takdir. Buang tuh buku. Buang jauh-jauh. Kenapa? Zaman Ibnu Umar itu sudah ada kelompok sesat, Qadariyah, di mana mereka ragu bahkan tidak percaya dengan ketentuan takdir Allah. Apa yang dilakukan sama Ibnu Umar? Langsung dikafirkan. Walladhi nafsu Ibnu Umar biyadihi, aku bersumpah dengan Allah yang jiwanya Ibnu Umar berada di tangan Allah. Lau anna ahadahum anfaqa dhahaban mithla Uhudin ma qabilallahu hatta yu'minu bil qadari. Aku bersumpah dengan menyebut nama Allah, andai mereka orang-orang Qadariyah yang ada di Irak itu, yang ada di Kufah, mereka berinfak dengan emas segede gunung Uhud, ternyata mereka tidak beriman kepada takdir, maka sungguh Allah tidak akan pernah menerimanya. Sedekah tidak diterima dari mana? Berarti dari hati orang yang kafir, kan gitu. Karena itu para ulama menyebutkan Ibnu Umar mengkafirkan kelompok Qadariyah, tapi yang terdahulu, bukan yang sekarang.
Nanti ada golongan-golongan Qadariyah yang ekstrim, ada Qadariyah yang pertengahan. Yang ekstrim dikafirkan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, pada zaman beliau Ibnu Taimiyah sudah tidak ada. Pada zaman ini sudah berkurang. Beda dengan Qadariyah pada zaman dahulu. Kalau kita dapatin kitab, disinyalir penulis kitab ini pernah belajar kepada seorang yang berakidah Syiah. Kita lihat, dia belajar sama Syiah, belajar apa? Dia ngambil akidah Syiah. Udah selesai, buang tuh buku. Jangan dibaca buku seperti itu. Tapi tulisannya bagus, tapi hafalannya Masya Allah. Kita nggak peduli dengan hafalan, kita nggak peduli dengan amaliyah keseharian dia, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita perhatikan akidahnya. Ternyata dia memiliki akidah Syiah. Apa akidah Syiah? Banyak kerusakannya jamaah. Al-Quran itu enggak 30 juz tapi 40 juz. Yang 10 juz disembunyikan sama para sahabat. Lihat, akidah rusak. Mereka menolak Abu Bakar sebagai khalifah, pengkhianat. Demikian pula Abu Bakar, demikian pula Uthman. Mereka menolak untuk membaiat 3 khalifah. Padahal Ali bin Abi Thalib sendiri mengakui Abu Bakar dan Umar orang yang paling terbaik. Akidah Syiah rusak. Meyakini bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sekarang sudah masuk neraka. Itu akidah Syiah. Apakah kita mau ngambil akidah dari orang seperti itu? Maka buang tuh buku. Tapi kalau kita dapati, Masya Allah, penulis kitab adalah seorang yang ternama, yang dikenal dengan akidahnya yang lurus, seperti akidahnya ulama-ulama sebelum beliau, dikenal sebagai pejuang sunnah, maka ya kita baca, kita terima apa yang disampaikan di dalam buku tersebut. Karena itu, innal ilma minad din fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ketahuilah, ilmu agama itu, pengetahuan yang kalian pelajari itu bagian daripada agama kalian. Ilmu itu agama. Karena itu perhatikan baik-baik dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau Anda beli sesuatu ini asli, ternyata astagfirullah, imitasi, Anda kecewa, Anda gelow. Kalau Anda memiliki sesuatu, memiliki keinginan untuk memiliki sesuatu, bangun rumah, beli kendaraan, gimana? Apakah Anda bisa qanaah? Pasti Anda akan lihat, ini harus barang yang bagus, kan gitu? Paling tidak bagus dan bisa dijangkau. Jangan sampai yang palsu, jangan sampai yang cacat, kan gitu. Ini untuk urusan dunia. Tapi kenapa kalau untuk urusan agama, kita ambil yang baik, kita tinggalkan yang nggak baik? Dari mana Anda bisa mengetahui kalau ini adalah baik, ini adalah tidak baik? Kalau Anda mengatakan, Ustadz, saya ngerti, itu baik, ambil, itu nggak baik. Dari mana Anda bisa mengetahuinya? Karena saya hafal Quran, saya hafal hadis, dan saya memiliki sekian banyak ilmu kaidah-kaidah dan juga usul-usul. Apakah itu usul tafsir, apakah itu usul daripada ilmu usul fikih? Saya memiliki ilmu tersebut. Ya kalau begitu kamu yang ngajar, kamu jangan ngaji, kamu ngajar. Kenapa? Karena kamu sudah ahli, kan gitu. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali saya ingatkan untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika antum bisa memilah dan memilih siapa guru antum, siapa ustadz yang antum ambil ilmunya, buku apa yang antum konsumsi. Kalau antum makan satu makanan, antum mengkonsumsi satu makanan, ternyata makanan itu akan memberikan mudarat dan itu akan menyesalkan, menjadikan diri antum menyesal. Itu baru makanan. Mudaratnya baru sifatnya duniawi. Lalu terus bagaimana kalau hati antum mengkonsumsi sesuatu yang fatal? Sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah, sesuatu yang dibenci oleh Allah, sesuatu yang tidak diyakini oleh Rasul alaihi salatu wasallam tentang agama, tentang Allah, ternyata antum konsumsi.
Apa enggak dahsyat nanti pada hari kiamat? Ketika Allah menetapkan sesuatu ternyata antum tidak menetapkannya. Ini gimana? Kenapa antum tidak menetapkan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah? Karena nggak masuk akal. Turun ke langit dunia, oh berarti kosong. Ajib. Dia samakan Allah dengan makhluk. Dia ukur Allah seperti dirinya. Kalau arsy-nya ada, Allah di atas arsy-nya, ketika Allah turun berarti arsy-nya kosong. Kamu mengucapkan itu satu. Ucapan itu sumbernya dari mana? Allah turun sepertiga malam terakhir berarti arsy-nya kosong. Saya tanya, satu, ucapan itu muncul dari mana? Kedua, apakah muncul dari para sahabat? Atau imam-imam yang dikenal dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tidak. Yang ketiga, kenapa Anda menyamakan Allah dengan makhluk? Allah ngatur dunia. Allah ngasih rizki ke makhluk yang sekarang sedang mengalami siang. Di saat yang sama, di waktu yang sama, Allah ngasih rizki kepada hambanya yang sekarang pada waktu malam. Di saat yang bersamaan, Allah nggak ketukar tuh. Ngasih rizki, menghidupkan, mematikan. Sekarang di sini nggak hujan, di tempat yang lain hujan. Allah juga kan yang ngatur semua tuh. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi kenapa ketika Allah menyebutkan tentang sifatnya, Allah pada sepertiga malam terakhir, kata Rasulullah SAW, hadis Bukhari Muslim, Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Allah tawarkan, ada enggak yang minta sama aku akan kabulkan. Ada enggak yang minta rahmat kepada aku akan berikan rahmat. Ada enggak yang minta ampun kepada aku akan ampuni. 3 tawaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata, oh, bukan Allah yang turun. Tapi jemaah, itulah kesesatan. Bahaya kesesatan. Ketika seorang lebih mengedepankan akalnya untuk menolak apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Rasul menyampaikan sesuatu, para sahabat paham, menerima. Kenapa? Karena mereka sudah diajarkan Allah itu beda dengan makhluk. Sehingga ketika ada perbuatan Allah yang di luar akal dari makhluk, mereka langsung sadar, ini bukan makhluk, ini pencipta kita Allah. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia turun, ya sudah turun, selesai. Orang sekarang beda. Gimana cara turunnya? Nanti naiknya gimana? Allahul musta'an. Kalau yang ngomong orang awam, dimaklumi. Tapi kalau yang ngomong seorang da'i yang kesohor, yang followernya jutaan, diikuti oleh sekian banyak umat, apa enggak bahaya kaum muslimin ketika mereka lebih memilih ustadz favoritnya daripada agamanya? Dan itu dalam rangka menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita, kita belajar bareng. Supaya apa? Supaya hilang kebodohan tersebut daripada diri kita, dan akhlak-akhlak yang masih melekat, akhlak yang negatif, perilaku yang negatif yang masih melekat pada diri kita, kita upayakan untuk menghilangkannya, paling tidak mengurangi sedikit demi sedikit. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjemput kematian. Kita harapkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sudah sampai kepada puncaknya, sudah sampai kepada kematian, ternyata bertepatan dengan puncaknya keimanan yang ada di dalam hati kita. Ketika sedang cinta dengan sholat, bentar-bentar otaknya, kapan nih sholat, kapan? Pokoknya saya sholat. Sholat apa? Sholat mutlak. Kenapa? Sholat mutlak. Pokoknya pengen sholat aja. Itu namanya sholat mutlak. Boleh? Boleh, nggak ada yang larang. Kenapa kamu sholat? Saya pengen sholat aja. Saya pengen dekat sama Allah. Sholat, nggak masalah. Ketika punya problem, sholat. Kenapa? Nabi SAW, idza hazabal amr fazi'a ila shalah. Nabi SAW, kapan dia punya masalah, langsung segera untuk sholat. Ini perbuatan Nabi SAW. Ketika sedang cinta sama puasa, Senin Kemis ngerasa kurang, puasa Daud.
ketika sedang sedekah, berbagi makanan, berbagi uang, berbagi sesuatu yang ada di kantongnya. Di saat itulah kita harapkan Allah panggil kita. Di saat hati kita cinta kepada kebaikan, benci kepada kekufuran, benci kepada kemaksiatan, kita harapkan itulah waktu kematian kita. Itu yang kita harapkan. Bagaimana caranya? Ya bisa diusahakan dengan cara belajar, menghilangkan kebodohan, menghilangkan kejelekan yang ada pada jiwa, sehingga kita bisa seperti yang diucapkan oleh Nabi, bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak kalian sehingga kalian sampai kepada pribadi yang amat luhur. Dimulai dari apa? Akidah. Memperkenalkan orang kepada Tuhannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan lanjut kepada pembahasan buku sampai kepada judul Hifdzul Lisan wa Fadluhu, jaga lisan dan keutamaan menjaga lisan. Simple, kelihatannya simple, tapi azim, tapi besar. Kenapa besar? Nabi pernah memberikan wasiat kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi ngasih nasihat, kuffa 'alaika hadza. Hai Mu'adz, jaga ini ya. Nabi mengeluarkan lidahnya kemudian megang. Jaga olehmu ini. Kemudian Mu'adz ibn Jabal bertanya, ya Rasulullah, emangnya orang bisa dihukum gara-gara ini? Taqilatka ummak, kasihan ibumu melahirkan kamu. Ini ungkapan bahasa Arab. Mungkin kalau bahasa kita, kasihan deh kamu. Kok nggak tahu? Hal yakubun nas ala manakhirihim. Apa sebabnya? Dengan sebab di alsinatihim. Hai Mu'adz, berapa banyak orang itu disungkurkan, kakinya di atas, palanya di bawah, diseret ke dalam jahanam. Apa sebabnya? Bihasaidi alsinatihim, disebabkan karena lidah-lidah mereka. Jadi kelihatannya ringan tapi berat. Sampai kepada firman Allah Ta'ala, kama qala Ta'ala, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang maha pemurah, yang sangat luas rahmatnya. Saking luasnya tuh rahmat, yang kafir juga bisa kaya, yang kafir juga bisa bernikmat-nikmat, padahal mereka kafir. Kenapa kok mereka kafir mendapatkan kekayaan? Itu kan pengaruh dari nama Ar-Rahman. Mereka benci dengan Allah, tapi tetap Allah ngasih rezeki. Itu pengaruh dari nama Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim nggak kebagian mereka. Karena Ar-Rahim itu khusus buat orang-orang yang beriman. Adapun Ar-Rahman, saking luasnya tuh rahmat, maka orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, mereka bisa merasakan kenikmatan dunia, diantaranya hidup. Hidup kan nikmat. Tapi untuk Ar-Rahim, sifat yang satu ini, rahmat yang satu ini tidak akan diberikan kecuali orang yang Allah pilih dari kalangan hamba-hambanya. Allamal Quran, diajarkan Al-Quran kepada hamba-hambanya melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Khalaqal insan, Allah yang menciptakan mereka manusia. Allamahul bayan, Allah juga yang mengajarkan mereka manusia jadi bisa bicara. Al-bayan, al-kalam, mengucapkan satu kalimat dengan sempurna. Itu al-bayan. Menjelaskan satu penjelasan dengan sejelas-jelasnya, itulah al-bayan. Dan sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan inna minal bayan la sihra. Bahkan saking rapihnya kalimat yang disampaikan oleh lisan seseorang, itu hampir-hampir seperti sihir. Apa arti sihir? Sihir secara bahasa
mas malatufa sababuhu. Itu sihir secara bahasa. Segala sesuatu yang sebabnya sangat samar. Itu secara apa? Bahasa. Sangat halus, tidak terdeteksi. Itu arti apa? Sihir. Karena itu orang yang makan sahur atau sahur dikatakan sahur, kenapa? Karena nggak kelihatan. Orang makan sahur di mana? Rata-rata kan di rumah umumnya. Kelihatan? Nggak kelihatan. Sembunyi. Kan itu dikatakan sahur. Demikian pula sihir. Kenapa sihir dikatakan sihir? Karena nggak jelas sebabnya. Tidak jelas sebabnya. Karena terlalu lembut. Saking lembutnya tidak terdeteksi. Itu secara apa? Bahasa. Adapun secara istilah syariat baru jelas. Sihir itu adalah mantra-mantra atau jampi-jampi yang ditiupkan, yang diikatkan dengan buhul kemudian ditiupkan untuk apa? Untuk memberikan mudarat kepada orang yang akan disihir. Dengan apa? Bantuan setan. Nah, itu sihir. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna minal bayan la sihra. Sungguh pada retorika yang bagus lagi indah, penyampaian yang luas, itu terdapat padanya sihir. Apa maksudnya sihir? Sihir secara bahasa, bukan secara syariat. Karena kalau diartikan secara syariat, ceramah banyak yang serupa, nggak mungkin. Apa maksudnya sihir di situ? Nggak jelas sebabnya, tiba-tiba akal seseorang itu bisa dipermainkan. Contoh sales marketing, pandai sekali bicara, tadi nggak mau beli, sumpah nggak mau beli, ngobrol sama dia, beli satu deh. Kok bisa? Inna minal bayan la sihra. Memang sebagian penyampaian yang luas, retorika yang indah, itu betul-betul dari sihir. Nggak tahu sebabnya, tiba-tiba berubah akalnya. Pokoknya ini dan itu, saya nggak mau beli barangnya, saya nggak akan tertarik. Ngobrol. Oh, boleh deh satu. Kok bisa kayak gitu? Itu nggak jelas sebabnya. Jelas sampai sini? Allamahul bayan. Dialah Allah yang mengajarkan al-bayan. Apa arti al-bayan? Penjelasan yang bagus, penyampaian yang bagus, retorika yang cakep. Itu arti al-bayan. Keterangan yang jelas. Yaqulu azza wa jal, jadi ngomong itu nikmat, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa tahu kadar nikmat ini kecuali orang yang sudah diambil nikmatnya. Stroke. Baru ngomong, lihat istrinya, Bu, tolong buatkan teh. Lihat anaknya, nah sini. Tiba-tiba, nggak bisa ngomong ibu, nggak bisa ngomong istrinya. Mau godain anaknya, nggak bisa. Ya Allah, nangis dia. Tidak lagi bisa bercakap-cakap dengan istri, nggak lagi bisa bercakap-cakap dengan anaknya. Dia cuma bisa tumpahkan air matanya. Oh, baru sadar dia, ternyata ngomong itu adalah nikmat. Dia bisa mengungkapkan isi hatinya melalui apa? Lidahnya. Wa yaqulu azza wa jalla mumtinnan ala 'abdihi id ja'ala lahu lisanan. Allah ingatkan lidah itu karunia pada firman-Nya. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah aku telah jadikan untukmu dua buah bola mata? Bukankah aku telah jadikan untukmu satu lidah? Bukankah aku telah jadikan juga dua perhiasan untuk lidahmu, atas dan bawah? Ini nikmat semua. Yang tadi bisa memandang anak, istri, manusia secara umum, orang-orang yang dia cintai, tiba-tiba gelap. Kemana dia? Ya Allah, cuma bisa nangis. Masya Allah, mata tuh mahal. Andai Anda punya kendaraan yang mewah, andai Anda punya sekian banyak brankas berisikan uang, Anda akan korbankan untuk mengembalikan mata Anda, kan gitu. Bagaimana caranya supaya bisa ngomong lagi, supaya bisa berdialog dengan istri, dengan anak-anak, kan gitu. Oh bisa, tapi harus melalui ini. Enggak apa-apa, berapa harganya, kan gitu. Dia akan korbankan. Ketika dia bisa mengorbankan seluruh apa yang dia miliki dengan cara akhirnya mengembalikan lisannya, mengembalikan matanya,
Masya Allah dia akan bahagia. Padahal sudah sekian banyak harta dia korbankan. Kita nggak usah ngorbankan harta, masih punya mata. Kita nggak harus mengeluarkan biaya, masih punya lidah. Sekarang syukurnya mana? Apa nunggu dicabut dulu baru sadar? Oh betul kata Ustadz, mata itu nikmat ya, lidah itu nikmat ya. Masa sih harus diambil dulu baru sadar? Karena itu kita harus sadar dengan sebenar-benarnya. Mata nikmat, lidah nikmat, bibir nikmat. Nggak percaya? Masa sih nunggu sumbing dulu? Pulang, jedot tiang listrik, Masya Allah. Akhirnya belah dua tuh. Ya Allah, dipandangnya kurang sedap, bicara akhirnya jadi kurang jelas. Ya Allah, ya Allah. Cuma ngenes saja. Sekarang kadang kita ngeliat orang lebih tampan dari kita. Ya Allah, keren banget bibirnya. Tuh, Allah sudah ngasih bibir buat antum gratis, nggak pakai biaya, sehat walafiat. Masih nonton bibir orang, akhirnya anda apa? Lupa kalau bibir anda itu karunia. Ya meskipun mungkin doer misalnya jeding, misalnya gede, tapi itu kan nikmat. Kenapa kita selalu melihat orang? Ya memang itu tabiat. Kan itu Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai tontonan dan agar menjadi tuntunan. Karena manusia itu suka ngikutin apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Karena itu Allah utus Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara hikmahnya apa? Untuk dijadikan sebagai tauladan. Bagaimana caranya? Dengan melihat beliau. Masya Allah, gaya hidupnya kayak gini. Lihat sendiri bagaimana beliau, kan beliau tontonan kan, publik figur, tontonan masyarakat, orang yang di nomor satukan, mesti arah mata tertuju kepada beliau. Ketika dia menonton apa yang dia lihat dengan matanya pada pribadi Rasul alaihissalam, dicekek, dipukul. Ketika awal-awal Islam, ternyata beliau bisa sabar, bisa tenang. Ketika Fathu Mekah, beliau unggul. Kaum musyrikin di bawah beliau, pasrah, siap menerima hukuman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mata-mata mereka melihat sosok yang satu ini dengan tenangnya, dengan penuh murah hati dan rendah hati, antum tulaqa, udah nggak ada hukuman buat kalian. Kalian mending bubar, pulang ke rumah masing-masing. Mereka kan nonton tuh sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mata-mata mereka. Langsung tunduk, langsung tumpah air mata mereka, langsung lembut hati mereka. Ya Allah, ini Nabi yang kita pengen bunuh, ini Nabi yang sudah kita usir. Kayak gini akhlaknya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ara'aital ladzi atau idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong karena mereka menyaksikan, menonton langsung bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerapkan Al-Qur'an pada diri beliau. Itu nikmat mata. Demikian pula lisan. Baik, al-lisanu qad yarfa'u sahibu bisabahi ila a'la darajat wa yakunu dhalika idza sarafahu fil umuril khairiyah. Lidah itu bisa mengangkat derajat si pemiliknya. Kapan? Kalau dia gunakan kepada hal-hal yang positif. Min doa, ya Allah, minta ini, minta itu. Wa qiraatil Quran, baca Quran, mulia. Wa fi da'wati ila Allah, mengajak manusia kepada Allah. Wa fi ta'lim, mengajarkan anak-anak kaum muslimin. Yang nggak tahu jadi tahu, yang lupa jadi ingat. Apa sebabnya? Diingatkan dengan lisan. Wa nahwi dzalika, dan selain daripada itu. Wa bi ibaratin ukhra, dalam ibarat yang lain disebutkan idza sarafahu fima yardallahu azza wa jal. Lidah itu akan mengangkat pelakunya atau si pemilik lidah itu menuju derajat yang amat tinggi kalau dia gunakan untuk mencari ridha Allah, atau lebih tepatnya ketika dia gunakan di tempat-tempat yang Allah ridhai. Mithlu nutqi bit tauhid, seperti seorang mengucapkan kalimat-kalimat tauhid.
mengesahkan Allah, ngajarin anak, ngajarin bini untuk mentauhidkan Allah. Wa idza tawafarat baqiyatu syurutil majmu'ati fi ilmun yaqinan wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Apalagi ketika sudah dikumpulkan konsekuensi dari tauhid. Apa konsekuensi, tuntutan atau syarat seorang mengucapkan la ilaha illallah? Apa yang harus dia pelajari? Tuntutannya apa saja? Di antaranya ilmun. Kalau dia mempersaksikan la ilaha illallah, maka dia harus tahu. Dia harus punya apa? Ilmu. Ilmu dari apa yang dia persaksikan. Contoh kecil aja. Ada seorang yang gak dikenal padanya dusta. Orang ini dikenal jujur, tidak dikenal kedustaan. Dia sampaikan berita kepada Anda, di balik masjid ini ada kolam renang. Anda dengar, Anda simpan dalam hati, Anda langsung percaya. Dan Anda berani bersaksi, di balik masjid ini ada kolam renang. Loh, kenapa Anda bersaksi? Berani? Kenapa Anda berani bersaksi bahwasanya di belakang masjid ini ada kolam renang? Karena Anda punya ilmu. Jelas? Kalau Anda nggak punya ilmu, apakah Anda berani mengucapkan kalimat itu? Di belakang masjid ini ada kolam renang? Abadan. Anda nggak akan berani bersaksi. Karena itu ketika Anda bersaksi la ilaha illallah, berarti Anda harus punya ilmu. Itu konsekuensinya apa? Syarat la ilaha illallah diantaranya ilmu. Ketika Anda mengucapkan la ilaha illallah, berarti Anda harus punya ilmu. Tuntutan kalimat ini apa? Tuntutan kalimat ini arahnya kemana? Apa yang harus saya lakukan kalau saya sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Anda harus tahu. Berarti orang yang mengucapkan la ilaha illallah, apakah dia langsung sempurna Islamnya? Tidak. Karena itu dia harus belajar. Dia harus belajar makna la ilaha illallah. Supaya apa? Sesuai dengan syarat la ilaha illallah. Di antaranya apa? Ilmun. Dia harus punya ilmu. Dia harus tahu apa yang dia persaksikan. Anda masuk pengadilan, bertemu dengan hakim. Tiba-tiba Anda dijadikan jadi saksi. Anda siap menjadi saksi atas kasus ini? Pelongo, nggak berani Pak Hakim. Loh, kenapa nggak berani? Loh, saya nggak tahu apa-apa kok jadi saksi. Loh, dia nggak bisa bersaksi. Kenapa? Tidak punya ilmu. Berarti konsekuensinya apa? Kalau orang sudah bersaksi, berarti dia sudah tahu ilmu. Kalau Anda sudah bersaksi tapi Anda belum punya ilmu, berarti Anda harus belajar ilmu tentang la ilaha illallah. Baik, sudah Isya ya. Mungkin sampai sini dulu. Kita lanjut pada lain kesempatan insyaallah taala. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.